Shalom, damai di hati, puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa yang kekal di sorga. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri lagi bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat dan pengertian. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami memahami kehendak-Mu, dan kami semakin berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Iman kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus, dan kami menjadi alat kesaksian yang hidup dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bersabdalah, ya Tuhan Allah, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat 29 dengan judul Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan di saat ini, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Allah kita sudah, sedang, dan akan terus melakukan perkara-perkara besar dan ajaib bagi dunia dan manusia. Banyak hal dalam hidup ini membuktikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi juga Dia berkuasa mengatur dan menetapkan jalan hidup kita. Dia ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Yesaya dipanggil untuk menyampaikan peringatan Tuhan terhadap ketidaksetiaan umatnya, tetapi juga untuk menubuatkan harapan dan keselamatan yang akan datang melalui Mesias. Khusus pasal 28 ini merupakan bagian dari pesan Tuhan kepada Israel, kepada para pemimpin yang sombong dan tidak mau mendengar firman-Nya. Pasal ini berisi peringatan tetapi juga mengandung pengajaran tentang kebijaksanaan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari kebijaksanaan manusia. Dalam ayat 23-29 Tuhan menggunakan perumpamaan seorang petani untuk menggambarkan bagaimana dia bertindak dengan hikmat dalam keputusannya. Ayat 23 dikatakan, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku." Tuhan memanggil umatnya untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak hanya untuk didengar sekilas, tetapi untuk direnungkan dan dilakukan. Zaman ini ada begitu banyak suara yang
bersaing untuk didengar, yaitu media sosial, berita, bahkan berbagai opini manusia. Namun, apakah kita telah menyediakan waktu untuk benar-benar mendengar suara Tuhan? Tuhan ingin kita fokus kepadanya, sebab firman-Nya membawa hikmat dan membawa kita kepada kehidupan dan keselamatan. Ayat 24-25 dikatakan, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Yesaya menggambarkan bagaimana seorang petani bekerja dengan bijaksana. Tentu ia tidak terus-menerus membajak tanah, tetapi seorang petani tahu kapan membajak tanah dan kapan harus menabur benih. Dan setiap tanaman memiliki cara dan tempat penanaman yang tepat. Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita seperti petani ini. Ada masa kita dipersiapkan, ada masa kita diuji, dan ada masa kita menuai hasilnya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk segala sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Tetapi Tuhan dalam hikmat-Nya memiliki rencana yang lebih baik. Selanjutnya di ayat 26-28, di mana dijelaskan bahwa seorang petani memiliki metode yang tepat dalam mengolah hasil panennya. Ia tidak memperlakukan semua biji dengan cara yang sama. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tuhan tidak memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Dia memiliki rencana dan metode yang unik untuk setiap orang. Ujian dan tantangan yang kita alami bisa jadi berbeda dengan orang lain, tetapi semuanya ada dalam rancangan Tuhan yang penuh hikmat. Dan sebagai umat Tuhan, tentu kita harus belajar untuk percaya kepada cara kerjanya yang kadang tidak dapat kita pahami dengan akal pikiran kita manusia yang terbatas. Dan di ayat 29, Yesaya menutup bagian perikop ini dengan mengingatkan bahwa semua kebijaksanaan dan keputusan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dia bekerja dengan cara yang jauh lebih tinggi dari pemikiran manusia. Bayangkan jika sang petani saja dapat sedemikian bijaksana dalam bekerja, tetapi Tuhan jauh lebih bijaksana daripada sang petani. Karena Tuhan adalah sumber hikmat yang mengaruniakan kebijaksanaan kepada petani, kepada manusia, bahwa Tuhan sungguh ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan ini seringkali menghadapkan kita pada berbagai pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa kita harus mengalami penderitaan? Mengapa doa-doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan? Mengapa jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus? Semua pertanyaan ini sering muncul dalam benak kita, terutama ketika kita menghadapi tantangan yang berat. Namun melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki kebijaksanaan yang sempurna dalam segala keputusannya. Ia tidak bekerja secara sembarangan atau tanpa tujuan. Seperti seorang petani yang dengan teliti memilih metode yang tepat untuk membajak, untuk menanam, untuk mengolah hasil panennya, demikian pula Tuhan kita bekerja dalam hidup kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang terbaik. Kita mungkin pernah merasa bahwa hidup ini penuh dengan proses yang menyakitkan, seperti tanah yang harus dibajak. Kita mungkin merasa terkoyak oleh berbagai tantangan hidup, seperti benih yang harus dikubur dalam tanah. Kita mungkin merasa
terasing dan tidak dihargai. Atau seperti gandum yang harus dipisahkan dari sekamnya, kita mungkin merasa diuji dan ditempa melalui berbagai kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Namun semua itu bukan tanpa tujuan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami sesuatu yang sia-sia. Tuhan ingin membentuk kita agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan berbuah dalam kehidupan ini. Setiap proses yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dekat kepadanya, dan lebih mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika seorang petani tahu kapan harus menanam dan menuai, terlebih lagi Tuhan, Sang Pencipta kehidupan, Dia sangat tahu persis kapan waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi kita bisa memilih untuk percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini berarti kita tidak perlu khawatir dan takut akan masa depan kita. Kita hanya perlu berjalan dalam iman dan ketaatan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Kita mungkin tidak selalu memahami jalan Tuhan, tetapi kita bisa yakin bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Jangan pernah takut dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Setiap ujian, tantangan adalah bagian dari pembentukan Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan semakin dewasa dalam iman. Dan jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan memiliki rencana yang unik bagi setiap orang. Apa yang terjadi dalam hidup kita mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi masing-masing kita. Tetaplah setia dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jika kita ingin berjalan dalam hikmat-Nya, kita harus rajin, tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan mari kita juga diajak untuk bersyukur dalam segala keadaan. Seperti seorang petani yang tahu bagaimana setiap musim memiliki tujuannya, demikian pula kita harus belajar untuk bersyukur dalam setiap musim kehidupan ini. Bahwa baik suka maupun duka, Tuhan selalu punya rencana yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memimpin setiap langkah kita, sebab Dia yang menciptakan kita. Dia juga tahu apa yang terbaik bagi kita. Percayalah bahwa keputusannya selalu benar dan kebijaksanaannya tidak pernah gagal. Kiranya kita semua semakin teguh dalam iman, semakin kuat dalam menghadapi tantangan, dan kita semakin berserah kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan semakin dan senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kita sekarang dan selamanya. Terpujilah Kristus. Amin.